Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat menyentuh hati. 10 tanda malaikat datang ke rumahmu tanpa kamu sadari. Banyak di antara kita yang berharap bisa bertemu malaikat. Namun tahukah kita, sesungguhnya malaikat sering datang ke rumah orang-orang beriman, tanpa suara, tanpa rupa, tanpa kita sadari. Mereka datang membawa rahmat, mereka datang membawa doa, mereka datang membawa keberkahan. Namun, tidak semua rumah didatangi malaikat. Lalu, rumah seperti apakah yang disukai malaikat? Mari kita renungkan bersama, satu persatu. Tanda pertama, rumah yang dipenuhi zikir kepada Allah. Saudaraku, jika di rumahmu sering terdengar tasbih, tahmid, takbir, istighfar, sholawat, maka ketahuilah, itulah rumah yang dicintai malaikat. Rasulullah bersabda, rumah yang disebut nama Allah di dalamnya, akan dipenuhi keberkahan. Jika lisan kita basah dengan zikir, maka malaikat pun betah tinggal. Sebaliknya, rumah yang sepi dari zikir, akan terasa sempit, gelap, dan gersang. Tanda kedua, rumah yang didirikan sholat. Jika di rumahmu, sholat tepat waktu, sholat sunnah, sholat berjamaah bersama keluarga, maka malaikat akan turun membawa rahmat. Terutama sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, saat semua manusia terlelap, dan engkau bangun untuk Allah. Malaikat mencatatmu sebagai hamba pilihan. Tanda ketiga, rumah yang dibacakan Al-Quran. Rasulullah bersabda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya, rumah tanpa Al-Quran seperti kuburan yang sunyi. Jika di rumahmu, ada tilawah, ada murajaah, ada anak belajar mengaji, ada orang tua membaca Quran, maka malaikat akan mengelilinginya. Setiap ayat yang dibaca, mendatangkan cahaya dari langit. Tanda keempat, penghuni rumah yang saling memaafkan. Saudaraku, malaikat tidak suka rumah yang penuh dendam, kebencian, caci maki, pertengkaran. Jika di rumahmu ada suami istri saling memaafkan, orang tua memaafkan anak, anak menghormati orang tua, maka malaikat akan turun membawa ketenangan. Hati yang lapang, mengundang rahmat. Tanda kelima, rumah yang dijaga dari maksiat. Jika rumahmu dijaga dari musik yang melalaikan, tontonan haram, gibah, fitnah, kebohongan, maka malaikat betah tinggal, karena malaikat adalah makhluk yang suci. Mereka tidak mendekati tempat maksiat. Tanda keenam, rumah yang sering digunakan untuk berdoa. Jika di rumahmu sering terdengar doa, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa makan, doa keluar rumah, doa bersama keluarga, maka malaikat mengaminkan doa itu. Bayangkan, saat engkau berdoa, dan malaikat berkata, amin ya Allah, kabulkanlah. Betapa besar rahmat itu. Tanda ketujuh, rumah yang dihuni orang-orang yang bersedekah. Rasulullah bersabda, setiap pagi, 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, ya Allah, berikan ganti bagi orang yang bersedekah. Jika di rumahmu ada kebiasaan berbagi, menolong, memberi makan orang lain,
membantu fakir miskin, maka malaikat mendoakanmu setiap hari. Tanda ke-8, rumah yang dijaga kebersihannya. Islam mencintai kebersihan. Jika rumahmu bersih, rapi, wangi, terawat, maka malaikat senang berada di sana. Karena kebersihan adalah bagian dari iman. Tanda ke-9, rumah yang dihuni orang yang sabar dan tawakal. Saat diuji, rezeki sempit, sakit, masalah keluarga, hutang, kegagalan, namun tetap berkata, Hasbiyallahu la ilaha illallah, maka malaikat akan mendampingi. Allah mengutus mereka untuk menguatkan hatimu. Tanda ke-10, rumah yang selalu mengingat akhirat. Jika di rumahmu sering dibahas kematian, surga, neraka, taubat, hijrah, perbaikan diri, maka malaikat mencatatnya sebagai rumah ahli akhirat. Bukan rumah yang hanya mengejar dunia, tetapi rumah yang merindukan surga. Renungan hati, saudaraku, coba kita renungkan, apakah rumah kita sudah dipenuhi zikir, didirikan sholat, dibacakan Al-Quran, dijaga dari maksiat, dipenuhi doa, ataukah justru dipenuhi kelalaian? Jangan tunggu kaya dulu untuk taat. Jangan tunggu sehat dulu untuk ibadah. Jangan tunggu tua dulu untuk taubat. Karena malaikat bisa datang kapan saja. Dan maut bisa menjemput tanpa izin. Doa penutup. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah kami rumah yang Engkau cintai. Jadikanlah rumah kami tempat turunnya malaikat. Jauhkan rumah kami dari setan dan maksiat. Hiasi rumah kami dengan iman dan takwa. Ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.